Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, WHO sebut pandemi COVID-19 bisa terkendali dalam hitungan bulan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO optimistis pandemi COVID-19 bisa dikendalikan dalam hitungan bulan. Syaratnya adalah sumber daya pengendalian pandemi COVID-19 termasuk vaksin, terdistribusi secara merata dan memiliki kualitas yang terjaga. Physical distancing works, masks work, hand hygiene works, ventilation works, surveillance, testing, contact tracing, isolation, supportive quarantine, and compassionate care. They all work to stop infections and save lives. But confusion, complacency, and inconsistency in public health measures and their application are driving transmission and costing lives. WHO does not want endless lockdowns. The countries that have done best have taken a tailored, measured, agile, and evidence-based combination of measures. We too want to see societies and economies reopening and travel and trade resuming. But right now, intensive care units in many countries are overflowing and people are dying, and it is totally avoidable. This disease is not flu. Young, healthy people have died, and we still don't fully understand the long-term consequences of infection for those who survive. With a concerted effort to apply public health measures alongside equitable vaccination, we could bring this pandemic under control in a matter of months. Whether we do or not comes down to the decision and the actions that governments and individuals make every day. The choice is ours. Ini merupakan kabar baik dan harapan baru di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan angka kasus yang masih relatif tinggi. Bagi Indonesia, pernyataan WHO merupakan kabar baik sekaligus memberikan dorongan ketika program vaksinasi nasional sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan optimistis dari WHO bisa terwujud jika protokol kesehatan tetap terjaga dan dijalankan secara konsisten dan program vaksinasi di berbagai negara bisa dijalankan dengan baik. Pernyataan optimistis WHO bahwa pandemi COVID-19 bisa terkendali dalam beberapa bulan mendatang justru kembali menjadi memunculkan kekhawatiran ketika India mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa dalam 1 bulan terakhir. Di tengah-tengah India sedang gencar melakukan program vaksinasi nasionalnya. Hal ini terjadi ketika masyarakat India mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 dan longgarnya pengawasan pemerintah India terhadap penanganan COVID-19. Walau demikian, pernyataan WHO bahwa pandemi global COVID-19 akan terkendali dalam hitungan bulan perlu dipandang sebagai motivasi dan optimisme baik bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 bisa tertangani dengan tetap konsisten terhadap protokol kesehatan dan suksesnya program vaksinasi nasional. Berita kedua, Indonesia berencana stop impor BBM dan LPG pada tahun 2030. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia berencana tidak akan lagi mengimpor BBM dan LPG pada tahun 2030. Selama ini, LPG merupakan salah satu barang yang rutin diimpor Indonesia. Volume impor LPG akan naik pada tahun 2021 dan jumlah ini meningkat dibanding pada tahun 2020. Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas minyak dan gas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Resiko ketergantungan Indonesia untuk impor komoditas semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, ketergantungan mencapai 300%. Di sisi lain, produksi dalam negeri terus merosot.
Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo meminta proses hilirisasi produksi batu bara di dalam negeri dipercepat guna menekan impor gas bumi yang dicairkan atau LPG. Hilirisasi batu bara juga bisa menekan kebutuhan bahan baku impor di sektor industri lain, misalnya industri baja hingga petrokimia. Hilirisasi batu bara juga bisa memberi manfaat bagi peningkatan nilai tambah dan komoditas, mentah batu bara yang selama ini langsung diekspor ke luar negeri. Selain hilirisasi batu bara, tampaknya pemerintah juga sedang mendorong program energi baru terbarukan atau EBT. Pemerintah harus segera merealisasikan rencana pemanfaatan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 menjadi 24.000 MW. Selanjutnya, pada tahun 2035 nanti, bauran EBT ditargetkan mencapai 38.000 MW. Berita ketiga, KPK korban banditisme politik di Indonesia. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bushro Mukhodas menyebut fenomena banditisme politik telah melembaga. Di Indonesia saat ini, bandit-bandit uang memiliki kekuasaan ini masuk dan merusak sebuah sistem. Menurutnya, KPK merupakan salah satu korban banditisme politik tersebut. Sejak awal pendirian KPK, memang dibebani oleh harapan terkait pemberantasan korupsi yang sudah akut di Indonesia dan menangkap para koruptor yang menjebloskannya ke penjara. KPK diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi di masa depan. Selama ini, secara signifikan, angka tindak pidana korupsi relatif menurun, walau dari sisi temuan kasus masih terus berlangsung dan dari sisi kualitas semakin canggih untuk dapat menyembunyikan barang bukti dan motif. Pernyataan Bushro Mukhodas sebenarnya adalah sebuah kritik internal atas peran dan tindakan KPK terhadap para pelaku korupsi yang belum menunjukkan efek jera. Tetapi justru KPK terlibat dalam pusaran politik para elit yang pada akhirnya menurunkan kredibilitas KPK di mata masyarakat. Berita keempat, larangan mudik 2021 dan penyekatan wilayah. Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan aturan terkait larangan mudik pada masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan mudik ini tertuang dalam surat Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Surat edaran ini memberlakukan larangan mudik mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Perjalanan yang diatur oleh surat edaran ini adalah pergerakan orang dari suatu daerah ke daerah lain berdasarkan batas provinsi, kabupaten, kota, atau negara, baik menggunakan transportasi pribadi maupun umum melalui jalur darat, kereta api, laut, dan udara. Konsekuensi dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah pengawasan dan penegakan hukum oleh kepolisian dengan melakukan langkah-langkah penyekatan di beberapa titik wilayah yang kemungkinan menjadi titik rawan masyarakat melakukan arus mudik. Lokasi titik-titik pos pengamanan sekaligus melakukan penyekatan untuk pencegahan para masyarakat ya yang akan tetap nekat mudik ya. Kita pastikan bahwa memang lokasinya itu tepat, strategis, dan aman. Sehingga mulai dari pertama titik sekat kita ada di wilayah Cikarang Barat. Di Kitol Cikarang Barat akan kita sekat, jadi nanti kendaraan akan kita keluarkan ke kiri, kemudian akan kita keluarkan lewat arteri. Atau skenario kedua, dikeluarkan, kemudian diputar balik lagi, masuk ke tol arah Jakarta. Aturan pelarangan mudik tentunya didasari oleh antisipasi dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 yang dikhawatirkan akan meningkat jika mudik diperbolehkan pada masa Lebaran tahun ini. Tetapi, surat edaran ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang membolehkan tempat wisata buka pada liburan Idul Fitri dengan protokol kesehatan yang ketat. Pernyataan Sandiaga Uno walaupun terasa bertolak belakang dengan urgensi dan regulasi pelarangan mudik, tampaknya
Sandiaga Uno ingin membangkitkan kondisi ekonomi di bidang pariwisata yang sangat terdampak pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya berita kelima, provokasi Joseph Paul Zeng. Seseorang yang mengaku bernama Joseph Paul Zeng mendadak menjadi viral dan memunculkan reaksi negatif dari masyarakat. Joseph Paul Zeng menjadi kontroversi setelah dalam akun YouTube-nya, Zeng membuat pernyataan kontroversi dan cenderung melakukan penistaan kepada masyarakat Islam. Bahkan, dalam pernyataannya, Zeng mengaku sebagai Nabi ke-26. Zeng yang kini ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh kepolisian, walau dalam pernyataannya Zeng mengaku statusnya sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Zeng yang patut diduga sekarang ada di Jerman menjadi buronan Mabes Polri setelah pernyataan-pernyataannya menjadi kontroversi dan dianggap telah melakukan penistaan agama. Beberapa tahun silam, masih ingat dalam pikiran kita seseorang yang bernama Salman Rushdie yang juga dianggap telah melakukan penistaan agama dengan membuat buku ayat-ayat setan atau The Satanic Verses. Warga negara Inggris ini bahkan diburu oleh kelompok-kelompok Islam radikal dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Iran pada waktu itu. Kasus-kasus penistaan agama telah beberapa kali terjadi dan terakhir adalah kasus Joseph Paul Zeng sekarang ini. Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan Zeng sehingga menimbulkan konflik horizontal antar kelompok agama di masyarakat. Biarkan mekanisme hukum berjalan dan yakin kepolisian akan segera menemukan dan menangkap Joseph Paul Zeng. Berita ke-6, Pancasila tetap menjadi mata kuliah wajib. Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini menjadi kontroversi karena dianggap menghilangkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan atau SNP, mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dihapus dari kurikulum pendidikan tinggi. Mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia di perguruan tinggi memiliki tujuan mendasar yang menanamkan kesadaran ideologi, wawasan kebangsaan, dan identitas nasional. Sehingga kedua mata kuliah ini seharusnya tetap dipertahankan karena menjadi dasar penanaman nilai-nilai ideologi dan identitas nasional. Selanjutnya, berita tentang kekerasan terhadap perawat Rumah Sakit Siloam. Seorang ayah dari pasien anak-anak melakukan tindak kekerasan terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Tindak kekerasan ini terjadi setelah ayah dari pasien anak ini merasa perawat sudah melakukan tindakan malpraktik terhadap anaknya. Polisi sudah menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah pihak rumah sakit mengadukan peristiwa ini ke kepolisian. Tindak kekerasan terhadap perawat dan tenaga kesehatan lainnya menunjukkan bahwa masyarakat belum menunjukkan apresiasi dan penghormatan terhadap profesi perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan setelah kasus ini terjadi, tidak lagi ada tindak kekerasan terhadap perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya berita ke-8, oknum pegawai BUMN ditangkap terkait terorisme. Pasca kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar beberapa waktu yang lalu, Densus 88 Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap jaringan terorisme yang menjadi otak dari bom bunuh diri Gereja Katedral. Dari beberapa orang yang berhasil ditangkap, dalam jaringan teroris tersebut terdapat oknum pegawai BUMN. Dari hasil penangkapan tersebut, semakin meyakinkan bahwa radikalisme dan terorisme sudah masuk ke dalam lembaga dan instansi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, Badan Intelijen Negara atau BIN menemukan fakta bahwa 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN terpapar radikalisme. Temuan ini seharusnya sudah menjadi lampu merah
bagi pemerintah untuk lebih mewaspadai gerakan dan aksi intoleransi, radikalisme, dan terorisme pada lembaga-lembaga pemerintah. Sanksi tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam gerakan radikal dan terorisme harus sudah diterapkan agar lembaga-lembaga pemerintah tidak lagi disusupi oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris. Selanjutnya masuk pada berita ke-9, kelompok kriminal bersenjata bakar sekolah hingga tembak pelajar dan membelotnya oknum anggota TNI ke dalam KKB. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam beberapa minggu terakhir melakukan serangan-serangan bersenjata yang makin intensif terhadap masyarakat di beberapa tempat di Papua. Serangan-serangan KKB terhadap masyarakat diikuti pula dengan membelotnya oknum anggota TNI ke dalam kelompok kriminal bersenjata ini. Kelompok kriminal bersenjata melakukan serangan dengan menembak beberapa anggota masyarakat dan membakar fasilitas masyarakat seperti beberapa sekolah dan terakhir membakar satu helikopter milik perusahaan penerbangan perintis di Papua. Tercatat, pelajar SMA, pengemudi ojek, dan seorang guru tewas akibat serangan yang dilakukan oleh KKB OPM. Tindakan KKB OPM yang melakukan serangan terhadap masyarakat adalah perbuatan terkutuk dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah, dalam hal ini polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Badan Intelijen Negara atau BIN menyatakan bahwa KKB di Papua akan dianggap sebagai gerakan dan kelompok teroris sehingga diharapkan penanganan dan penanggulangannya akan semakin tegas dan efektif. Selanjutnya berita ke-10, kapal selam TNI AL KRI Nenggala 402 hilang kontak. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nenggala 402 kemarin dinyatakan hilang kontak di perairan Laut Bali ketika sedang melakukan latihan manuver penembakan torpedo. KRI Nenggala 402 tidak melapor kembali kepada Satuan Atas Gugus Tugas TNI AL setelah melakukan latihan manuver penembakan torpedo dan dinyatakan hilang di perairan Laut Bali. KRI Nenggala 402 adalah salah satu kapal selam dalam jajaran armada TNI AL yang masih dibuat pada tahun 1979. KRI Nenggala 402 adalah kapal selam buatan Jerman dan salah satu kapal selam kebanggaan bangsa. Walaupun dari segi usia, KRI Nenggala 402 dibilang sebagai alutsista yang cukup tua, KRI Nenggala 402 banyak menorehkan prestasi dalam operasi TNI AL, terutama dalam operasi-operasi intelijen bawah laut, pertahanan bawah laut, dan operasi tempur bawah laut. Semoga KRI Nenggala 402 segera ditemukan dan tidak terjadi permasalahan yang serius pada kapal tersebut, sehingga segera kembali untuk memperkuat jajaran TNI AL dalam mengamankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.